Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Yaitu, pada segitiga OPR, ini O, ini P, ini R, dengan rumus Pythagoras terdapat hubungan sin theta sama dengan Y per X, itu sama atau mencari Y-nya sama dengan R sin theta. Ini yang pernah sudah kita bahas di video selanjutnya, itu mencari sin theta itu sisi depan per sisi miring. Itu kalau kita mencari nilai Y-nya nanti atau panjang Y-nya bisa kita balik dengan R sin theta. Dengan R itu, ini R. Panjang OP ini disebut R, OR ini misalkan X, dan RP ini Y. Terus kalau cos theta sama dengan X per R, atau mencari X-nya R cos theta. Ini nanti akan kita bahas juga soal-soalnya di video selanjutnya. Di mana untuk mencari R kuadrat itu, ini adalah rumus Pythagoras. R kuadrat ini adalah garis miring. Itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk mencari R kuadratnya. Dan nilai tan theta-nya sama dengan Y per X. Yang ini nanti untuk mencari dia dalam satuan kutub atau dalam koordinat kutub. Yang kalau ini nilai Y dan nilai X ini untuk mencari koordinat kartesius. Nanti dalam video selanjutnya akan kita bahas contoh-contoh soalnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Di sini hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius tersebut di atas berlaku pada seluruh kuadran pada bidang kartesius. Nah, di sini dia saling berhubungan antara untuk nilai kosinus di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Penentuan besarnya sudut theta pada setiap kuadran dapat menggunakan sifat fungsi tangan di setiap kuadrannya. Yaitu ini namanya garis kartesius ini nilai X dan ini nilai Y. Di mana di kuadran pertama ini semua sin, cos, tangen itu bernilai positif. Di kuadran kedua, nilai sin positif, cosnya negatif, tannya negatif. Untuk di kuadran ketiga, nilai sinnya negatif, nilai cosnya negatif, nilai tannya positif. Ini harus diperhatikan. Ini kuadran keempat, sinnya negatif, cosnya positif, dan tannya negatif. Ini buat apa kita buat? Nanti untuk melihat koordinat kartesiusnya apakah X-nya di negatif atau di positif. Kalau di sebelah sini biasanya kan dia bernilai positif. Ini juga positif, makanya nilai kuadrannya semuanya positif. Kalau di sini biasanya X-nya negatif dan Y-nya positif. Ini saling berhubungan. Next kita lanjut, yaitu nilai sin theta, cos theta, dan tan theta di setiap kuadran. Ini sudah dibuatkan langsung, itu nilai sinus. Di kuadran pertama tadi nilainya positif, ini sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Sin 90 sama dengan 1. Dan ini untuk kuadran kedua nilai sin 150, sin 135, sin 125, sin 180. Di kuadran ketiga, ini sinnya bernilai negatif. Sin 210, sin 225, ini kuadran keempat. Nilai sinnya negatif. Bisa dilihat nanti untuk pencarian nilai-nilai sudutnya. Yang kedua, itu nilai kosinus. Kosinus di kuadran pertama itu positif. Kosinus di kuadran kedua negatif. Kosinus di kuadran ketiga itu negatif dan kosinus di kuadran keempat positif. Seperti tabel yang kita lihat tadi sudah ditentukan di kuadran pertama apa yang positif, di kuadran kedua, di ketiga, dan keempat. Ini adalah nilai-nilainya. Ini bisa dilihat nilai cos 150 min setengah akar 3. Oke, kita lanjut. Nilai tangen theta atau tan theta. Di kuadran pertama nilainya positif. Itu tangen 90 tidak terdefinisi, biasanya juga dibilang tak terdefinisi. Ini kuadran kedua. Kuadran kedua nilai tan itu negatif.
Ini tan 150, tan 135 ini letaknya di kuadran kedua. Ini di kuadran ketiga. Tan di kuadran ketiga itu bernilai positif. Dan tan di kuadran keempat bernilai negatif. Inilah nilai-nilai sin, cos, dan tan di setiap kuadran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.